Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Syahrubis dengan NIM 22040231. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik kecepatan kopel. Jadi umumnya karakter jadi kecepatan kopel itu berbanding terbalik dan linear. Apabila kopel bertambah, kecepatan akan menurun dan sebaliknya. Ketika kopelnya berkurang, maka kecepatan akan bertambah. Kemudian, hmm, pada motor seri itu torsinya awal sangat tinggi karena kumparan medannya terhubung seri dengan jangkar, sehingga pada beban naik arus jangkar dan fluxnya itu akan naik juga. Sedangkan pada motor shunt kecepatannya cenderung konstan, meskipun ada sedikit penurunan pada saat bebannya naik. Kemudian torsinya itu sebanding dengan arus jangkarnya. Kemudian ini ada grafik antara eh, motor shunt dan seri. Jadi pada kurva shunt itu cenderung landai. Jadi artinya itu kecepatannya konstan, penurunan kecepatannya itu sangat kecil meskipun bebannya itu meningkat dan stabil eh, saat dikontrol. Artinya eh, ketika torsinya meningkat, maka kecepatan motor tuh hanya turun sedikit. Kemudian pada kurva serinya itu turun tajam dia. Yang artinya itu torsi awalnya sangat besar, namun kecepatannya sangat sensitif terhadap perubahan bebannya dan tidak stabil ya untuk eh, aplikasi yang membutuhkan kecepatan tetap. Jadi pada motor seri ini arus medannya tergantung pada arus armaturnya. Kemudian ketika beban bertambah, maka kecepatan motor itu akan turun drastis. Masuk ke pengaturan kecepatan. Jadi pengaturan kecepatan itu dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama itu dengan mengubah tegangan jangkar. Kemudian yang kedua itu mengubah flux medannya. Yang ketiga itu mengubah tahanan jangkarnya. Jadi dapat diketahui untuk pengaturan kecepatan ini memiliki persamaan. Jadi persamaan di atas ini yang memiliki arti bahwa kecepatan itu dapat diatur dengan mengubah-ubah besarannya. Bisa dari tegangannya, tahanannya, kemudian dari fluxnya. Kemudian masuk ke pengaturan kecepatan dengan mengatur medan shunt. Jadi di pengaturan kecepatan dengan menggunakan medan shunt ini menggunakan tahanan variabel yang disisipkan dan dipasang secara seri pada motor shuntnya. Kemudian dapat diatur dengan arus medan dan flux. Kemudian cara ini tuh dapat membuat rugi panas yang ditimbulkan jadi kecil karena besar fluxnya yang dicapai pada kumparan medan terbatas. Dan kecepatan yang bisa diatur pun juga terbatas. Eh, jadi maksud dari rangkaian di bawah itu untuk mengatur kecepatan motor di atas
kecepatan nominalnya dengan mengubah flux magnetnya. Jadi cara kerjanya itu tahanan variabelnya diatur, kemudian peningkatan tahanan itu bisa menyebabkan penurunan pada arus medannya. Kemudian penurunan pada arus medan menyebabkan juga penurunan pada fluxnya. Jadi berdasarkan kecepatan, penurunan flux ini akan menyebabkan peningkatan kecepatan motor. Kemudian pada rangkaian sebelah itu untuk mengatur kecepatan nomin di bawah kecepatan nominal dengan cara menyisipkan tahanan variabel secara seri terhadap rangkaian jangkarnya. Jadi cara kerjanya itu tahanan variabel yang dipasang seri pada rangkaian jangkar itu disisipkan, kemudian meningkatkan total tahanan pada rangkaian jangkarnya. Jadi peningkatan tahanan tadi itu menyebabkan penurunan GGL yang menyebabkan penurunan pada kecepatan motor. Jadi kelemahan cara ini itu menimbulkan rugi-rugi panas yang besar pada tahanan variabelnya. Masuk pada pengaturan kecepatan dengan mengatur tahanan. Jadi hmm, dengan pengaturan tahanan ini bisa disisipkan tahanan variabel secara seri terhadap tahanan jangkar sehingga tahanan jangkar itu dapat diatur dan kecepatan motornya pun bisa dikontrol. Tapi cara ini jarang dipakai karena penambahan tahanan seri terhadap tahanan jangkarnya menimbulkan rugi panas yang cukup besar. Jadi cara kerjanya itu jadi sebuah tahanan variabelnya itu dipasang secara seri dengan jangkar pada motor, kemudian penambahan tahanan variabel ini menyebabkan peningkatan total tahanan pada rangkaian jangkarnya. Kemudian peningkatan tahanan tersebut menyebabkan juga penurunan GGL balik atau EA untuk arus jangkarnya, yang sama dengan rumus eh, EA atau GGL balik sama dengan tegangan dikurang tahan arus medan, yang berarti penurunan pada GGL balik itu menyebabkan penurunan pada kecepatan motor. Masuk ke pengaturan kecepatan dengan mengatur tegangan. Jadi cara ini dikenal sebagai sistem Ward-Leonard, yang artinya motor tuh berpenguatan bebas. Jadi di sistem Ward-Leonard ini tegangan variabel berasal dari generator DC khusus yang tegangannya dapat diatur. Kemudian flux medannya eh, pada motor tuh dijaga konstan. Ketika tegangan ditingkatkan, maka GGL juga meningkat dan kecepatan juga meningkat. Sebaliknya, ketika tegangan turun, GGL juga turun dan kecepatan akan menurun. Jadi karakteristiknya itu kecepatan di bawah kecepatan nominal hingga nol, dan torsinya itu dapat dipertahankan sehingga eh, ini adalah metode torsi konstan. Keunggulannya itu dapat memberikan pengaturan kecepatan yang sangat halus, akurat, dan bisa beroperasi dalam rentang kecepatan yang luas.
Kemudian penggerak mula itu digunakan untuk menggerakkan generator pada suatu kecepatan konstan. Perubahan tahanan medan akan mengubah tegangan yang diberikan pada motor sehingga perubahan ini mempunyai batas yang cukup lebar. Masuk ke pengereman. Jadi pengereman itu proses untuk memperlambat atau menghentikan putaran motor dengan mengurangi energi kinetik pada sistem. Jadi umumnya itu pengereman itu dilakukan secara mekanis maupun elektrik. Kemudian masuk ke pengereman dinamik. Jadi pengereman dinamik itu penghentian motornya itu terjadi jika tegangan terminalnya dihilangkan dan diganti dengan tahanan pengereman R2 atau RB. Jadi di keadaan ini energi putaran itu diberikan pada tahanan pengereman yang menyebabkan kecepatan jadi turun. Sehingga tegangan pada GGL balik atau EA itu pun ikut menurun. Jadi eh, sistem kerjanya itu saklar yang menghubungkan motor itu ke sumber tegangan atau VT itu dibuka. Kemudian pengereman dinamik ini dilakukan dengan memutus sumber tegangan DC dari terminal jangkar dan menghubungkan tahanan pengereman melintasi terminal jangkar. Kemudian eh, penjelasan dari rangkaian berikut adalah jadi tegangan terminal tadi itu dihilangkan. Misalnya itu saklar dipindahkan dari A ke B. Kemudian motor yang masih berputar akibat inersia bertindak sebagai generator DC dan menghasilkan GGL balik atau EA. Kemudian GGL balik itu menyebabkan arus pengereman atau IA itu mengalir melalui tahanan pengereman. Kemudian energi kinetik motor itu diubah menjadi energi listrik dan dibuang sebagai panas pada tahanan pengereman. Masuk ke pengereman regeneratif. Jadi pengereman regeneratif itu cara kerjanya terjadi ketika GGL balik atau EA itu menjadi lebih besar daripada tegangan sumbernya. Jadi eh, ini sering terjadi pada saat beban. Misalnya nih kereta api itu berjalan menurun dan mempercepat motor. Ketika GGL baliknya lebih besar dari tegangan terminal, maka arah arus jangkar IA-nya itu berbalik secara alami dan motor mulai beroperasi sebagai generator dan mengembalikan daya ke sumber jala-jala. Kemudian proses pengeremannya itu berlangsung secara selama kecepatan motor menurun. Jadi itu penjelasan dari pengereman regeneratif. Kemudian di pengereman mendadak, metodenya itu penghentian motor itu dengan sangat cepat dan dengan cara menciptakan torsi pengeremannya itu jauh lebih besar daripada pengereman biasa. Salah satunya itu dengan cara plugging, yaitu membalik polaritas tegangan armatur ketika motornya masih berputar. Jadi penjelasan
pada rangkaian di bawah itu pengereman motor mendadak ini itu mengerem dalam waktu singkat dan tiba-tiba dengan cara membalik polaritas tegangan motor tersebut. Jadi polaritas terminal motor itu dibalik secara tiba-tiba dan ditunjuk da- oleh titik Y dan X. Kemudian karena tegangan jangkar motor masih searah dengan tegangan terminal yang sudah dibalik polaritasnya. Jadi total tegangan pada rangkaian jangkar itu menjadi total sama dengan tegangan jangkar ditambah tegangan terminal EA tambah VT. Jadi pada tahanan pengereman itu harus ada disisipkan untuk membatasi arus jangkar yang sangat besar agar tidak merusak motor. Jadi umumnya arus jangkar itu dibatasi 2 kali arus beban penuh. Kemudian arus jangkar yang sangat besar dan berbalik arah menciptakan torsi pengereman yang kuat dan cepat. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.